Ini adalah proses pruning untuk pembuahan tanaman anggur. Di sini kita lihat Mas Topo, sang pemilik bibit yang saat ini tengah berada di lokasi guna melakukan proses pruning yang fungsinya ialah untuk proses pembuahan. Jadi ketika sudah umur 4-5 bulan seperti ini harus dilakukan pruning guna memunculkan calon buah. Bibit ini tadinya beli pada Mas Topo. Ini sebagai bukti ataupun tanggung jawab dari Mas Topo tentang bibit yang dijualnya. Di sini kelihatan Mas Topo sedang melakukan proses pembuahan pada tanaman anggur. Di sini kita lihat Mas Topo sedang melakukan pruning untuk proses agar tanaman ini bisa segera berbuah. Namun di sini kita lihat sudah tampak bunga yang akan muncul sebagai calon buah. Namun menurut Mas Topo ini harus dipangkas kembali karena dia tidak akan produktif, sehingga akan muncul setelah ini bunga dan calon buah yang akan lebih baik. Dari proses pruning ini nanti akan muncul calon buah baru yang akan jadi, sehingga proses pembuahannya bisa berjalan dengan maksimal. Jadi nggak semua pucuk ini dibuang, Mas ya? Enggak, Pak. Ya, kira-kira yang batnya besar, Pak. Yang batnya besar kita potong. Kalau bat besar potensi akan bawa buah itu ya. Dan ini banyak banget. Ini pruning yang setengah bulan yang lalu, sekitar pertengahan puasa ini banyak banget bunganya. Oh, ini pruning pertengahan puasa ya? Jadi sudah terbukti hasil dari pruning pertengahan puasa atau setengah bulan yang lalu. Di sini sudah muncul calon buah. Banyak banget ini. Jadi di sini kita langsung mendengarkan apa penjelasan dari ahli dari tanaman anggur khusus wilayah Lampung dan sekitarnya. Jadi begini, Mak. Jadi pruning itu akan muncul bunga setelah sekitar 20 hari muncul bunga seperti itu. Ini malahnya, Pak. Nah, ini macam-macam bibit. Ada akademik, ada Baikonur, ada Julian. Enggak hanya satu jenis ini, Mas ya? Ini berapa jenis ya? Mungkin sekitar 8 ini. 8 jenis. Karena kita kemarin untuk satu jenis kita kasih 2 batang. Ini ada tran macam-macam. Nanti setelah ini kita akan lihat 20 hari kemudian akan kita lihat kembali ke sini hasil dari pruning yang dilakukan oleh Mas Topo ini. Kita buktikan nanti. Nah, pruning itu tunas sari harus dituangin ini kawan-kawan ini yang belum tahu cara pruning. Tunas cabang dari batang Tunas induk, ini, Mas ya? Ini wajib kita buangi. Jadi Ya. kalau tidak dibuangi itu ya nanti dia tidak akan muncul bunga. Jadi di sini bisa dilihat bahwa Mas Topo ini bukan hanya menjual bibit, tetapi langsung bertanggung jawab atas bibit yang dijualnya dan turun langsung ke rekan-rekan yang memang menanam bibit dari tempat ia menjual bibit. Jadi tidak seperti penjual-penjual bibit lainnya hanya menjual bibit, tetapi Mas Topo juga langsung bertanggung jawab untuk pembuahan yang mana bibit tersebut berasal darinya. Ini yang membedakan pembibitan Mas Topo dengan gerai-gerai penjual bibit lainnya. Pokoknya sampai mandiri dia. Sampai mandiri artinya nanti bisa membuahkan sendiri. Iya. Dan bagi Anda di wilayah Lampung dan sekitarnya untuk pemesanan bibit atau meminta Mas Topo turun langsung ke areal perkebunan Anda, bisa langsung menghubungi nomor Mas Topo yang akan kita letakkan pada layar dari video ini dan juga di kolom deskripsi dari channel ini. Nanti kita bisa lihat hasil dari pruning ini selama 20 hari ke depan. Ini berada di 29 Banjarsari Metro Utara. Tempat Bu Bidan Ratilah yang mana dulu memesan bibit pada Mas Topo. Di sini saatnya Mas Topo
turun ke lapangan melihat perkembangan bibit yang beli dan berasal darinya, dan langsung dilakukan proses pembuahan. Jadi Mas Topo tidak hanya menjual bibit, tapi juga langsung bertanggung jawab sampai dengan proses pembuahan. Hal ini tentu jarang kita dapat dari para penjual-penjual bibit yang mana ada di sekitar kita. Tidak hanya menjual bibit, tetapi juga bertanggung jawab bahwa bibit yang didapatinya berasal darinya benar-benar berbuah, dan dia sanggup turun langsung ke lapangan melakukan proses pembuahan pada tanaman kita. Oke rekanku semua, nanti 20 hari kemudian akan kita kembali lihat hasilnya dan akan kita review melalui channel ini. Ini tadi kan satu durasi sama anak buah dia, anak buah itu. Stop itu lagi. Ini contoh yang di pruning setengah bulan yang lalu sudah muncul calon buah ataupun kembang. Ini dibuat dari rangka baja, dan yang paling utama dalam proses penambahan anggur ialah plastik pemecah sinar ataupun IUP, yang merupakan plastik khusus yang sangat berfungsi menurut Mas Topo sebagai syarat utama untuk pembuahan agar tanaman anggur kita bisa berhasil. Karena fungsinya selain dari pemecah sinar juga akan menghalangi curah hujan langsung menyentuh kepada bunga dari calon buah dari tanaman kita sehingga terhindar dari kerontokan. Ini kita lihat rekan-rekan semua, yang mana menurut Mas Topo sudah lakukan pruning setengah bulan yang lalu. Kita lihat calon-calon buahnya. Hanya saja pada waktu itu dia tidak merata pada pertengahan bulan puasa yang lalu. Ini contoh yang dipotong. Pada pertengahan bulan yang lalu sudah muncul calon-calon buah. Bisa kita lihat. Yang ini juga nanti akan dilakukan proses pruning atau pemangkasan induk-induk yang memang tidak berfungsi. Ini gunanya juga akan memaksa anggur kita untuk berbuah. Ini juga Mas Topo akan segera melakukan pruning ke bagian sini. Dan kita lihat di sini ada beberapa pucuk yang telah dilakukan pemotongan pada beberapa waktu yang lalu. Hanya saja pada waktu itu hanya terbentur masalah puasa dan persiapan lebaran sehingga menjadi tertunda. Dan kita lihat di sini sudah tampak calon buah. Sudah tampak kembang. Ini. Nah, ini udah ngembang, Mas. Iya. Cuma waktu belum selesai kayaknya. Iya. Karena dia udah minta dibuahin ada. Pas belum mana-mana lu ora apa-apa sing wah aku ben seneng ngono ya. Lah. Dan ini mana-mana. Tapi hampir setiap potongan enggak, rata-rata setiap potongan bawa 2. Nah, ini calon kembang. Ini bekas pemangkasan waktu itu. Jadi proses pemangkasan ini adalah sangat wajib untuk proses pembuahan. Dan setelah proses pemangkasan baru kita beri pupuk tambahan, yaitu berupa perangsang buah agar buah bisa menjadi lebih besar dan tidak rontok. Sudah kita lihat di sini calon-calon buah.
Dari hasil pruning ini akan kita lihat hasilnya lebih kurang selama 15 sampai 20 hari, maka kembangnya akan segera bermuncul dan juga nanti hasilnya akan kita review ulang lewat channel ini. Ini kita lihat bekas tekan ataupun pemangkasan. Dari hasilnya kita lihat di sini sudah nampak dari bekas tekan muncul tunas yang langsung membawa calon buah. Berbeda dengan yang lain yang ujungnya belum dipotong ataupun belum dilakukan pemangkasan.